Ya, jadi kalau mau doa pakai baca sendiri, tapi hebatnya luar biasa. Nah, begitu. Saya di kampung itu karena rumah saya pinggir sawah, gitu ada di kampung rumah orang tua, terus kemudian jadi punya saya beli karena pinggir sawah. Itu ada petani yang jauh datang situ. Itu maaf ya, dulu tuh sebelum saya bikin musola akhirnya. Itu kalau mereka bikin gubuk karena rumahnya jauh, bikinlah dia gubuk itu. Terus kalau mereka mau sholat karena susah mau pulangnya jauh, maka mereka berwudu pakai air yang lewat tuh di pinggir sawah. Kalau di bahasa Sunda namanya susukan. Wah, airnya kan coklat, ya. Tapi boleh jadi wudhu, boleh karena ngalir kok, gitu. Ah, dia wudhu. Bajunya kan nggak sewangi dan serapi kita itu. Bajunya boleh jadi sudah bau keringat meskipun boleh jadi bersih. Dia sholat di gubuknya itu tuh. Dia doa kepada Allah, dia punya anak 5, minta anak-anak kami lebih sukses kehidupannya dari kami. Pakai bahasanya, kalau mau pakai bahasa Arabnya nggak benar, makhrajnya salah, panjang pendeknya salah. Tapi karena dia ungkapkan dari hati orang tua yang terdalam buat anak-anaknya, 5 anak-anaknya sukses itu. Ya, bukankah secara material mereka sukses, secara pendidikan mereka sukses, keluar dari mulut orang yang baca doanya cadel atau boleh jadi berantakan bacaan doanya itu. Tapi karena diungkapkan dengan setulusnya, dengan keyakinannya, dikabul. Bukan gagal gitu, keyakinanmu gimana? Maka ketika kita berdoa, ayat ini mengajarkan ketika manusia pengen minta perlindungan kepada aku karena dia selalu takut, maka Muhammad sampaikan kepada manusia. Teksnya begini, teksnya. Ya, teksnya nih. Kalau memang manusia pengen kepada Allah meminta, begini, wahai Muhammad, ajarkan kepada manusia itu. Katakanlah, a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai gelap berubah menjadi terang. Falak itu subuh, gitu. Falikul isbah subuh. Kalau kita gampangnya tunas baru keluar sedikit saja gitu. Nah itu falak, perubahan dari gelap berubah menjadi terang. A'udzu. Nah, Bapak Ibu sekalian saya ingin menyampaikan gini. Kalau Bapak Ibu baca kul dalam Al-Qur'an, semua kul, semua ratusan kul itu. Maka kata para ulama tafsir dulu ketika saya belajar tafsir, kul itu secara grammar menunjukkan bahwa Al-Quran itu mengalami kesalahan gramatika. Ya, secara grammar. Kul itu nggak boleh masuk sebenarnya. Bahkan kalau kul itu digunakan untuk sebuah bahasa yang baik, maka kul itu merupakan sebuah kata dalam Al-Quran yang kesalahan grammar. Quran punya kesalahan grammar. Tapi justru kesalahan grammar itu menunjukkan keaslian Al-Quran. Grammarnya salah, tapi justru menimbulkan keaslian. Kenapa kata kul itu semestinya nggak boleh ada? Mestinya nggak usah ada itu. Kul itu. Gini Pak, kul itu kan artinya katakanlah, ya. Katakan gini, saya dulu sebelum tahun 2000-an lah mulai dakwah itu, jadi asisten salah satu ustadz yang saya sudah almarhum, yang itu saudara saya paman saya sendiri namanya Ustadz Umay Ja'far Siddiq, orang tinggal di Rawasari, mungkin kalau ada pernah dengar nama besar beliau lumayan di Jakarta itu. Nah, saya ikut beliau ngajar, jadi asistennya, liatin, dengar, sekaligus masuk ilmu dari beliau ngajar itu tuh. Nah, akhirnya ketika sekian tahun saya jadi asistennya, satu masa beliau itu mau umroh. Begitu mau umroh dipanggil saya lewat telepon. Din, sini, Amang ada perlu, istilahnya Amang. Kenapa Aman bahasa Sunda.